Pemirsa, kabar bahagia datang dari pendakwah kondang Ustadz Abdul Somad. Setelah sebelumnya sempat santer dikabarkan menjalin kasih dengan wanita asal negeri jiran, pasca resmi bercerai dari istrinya Melia Juniarti, Ustadz yang karib disapa UAS ini akhirnya resmi mengikat tali suci pernikahan bersama seorang gadis asal Jombang, Jawa Timur yang usianya terpaut 24 tahun dengannya. Ustadz kondang ini menikahi gadis bernama Fatima Az-Zahra Salim Barabut pada Rabu kemarin di kediaman mempelai wanita Jombang, Jawa Timur. Dalam video yang beredar di jejaring media sosial, tampak prosesi ijab kabul berjalan sederhana namun dihadiri keluarga kedua mempelai. Ya Abdul Somad bin Bahtiar, uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin بمعروف أو تصريح بإحسان. يا عبد الصمد بن بحتيار، زوجتك وأنكحتك محتوبتك على ابنتي فاطمة الزهراء بالمهر 244 غرام ذهبا حالا. قبلت نكاحها وزواجها بالمهر المذكور حالا. Informasinya mereka bisa bertemu sehingga menikah itu bagaimana? Iya, itu kan dari pengasuh Kiai Hasan yang punya pondok gontor itu yang pertemukan dengan Ustadz Abdul Somad. Hingga waktu itu kan anak dari Yai Hasan kan meninggal. Iya. Terus pihak UAS itu lewat WA untuk belasungkawa, cuma di baliknya itu ada mau nikah, suruh yainya nyarikan, akhirnya itu Yai Hasan Dicarikan Yai Hasan itu. Ya, dari santri Gontor ya, kebetulan ya Fatimah Az-Zahra itu pernikahan dilangsungkan ya di rumah Pak Salim, cuma di dusun Pajangan Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan. Tadi tidak di Desa Kembang, di dusun Pajaran Desa Peterongan, ya rumah Pak Salim, orang tua Fatimah Az-Zahra itu. Kenapa Pak tempat dan waktunya berubah dari rencana semula Pak? Iya, jadi beberapa faktor itu karena ini kan sudah viral, padahal awal kan tanggal 20 Mei sudah ditentukan ketika pendaftaran juga. Sehingga dengan perkembangan viral itu pada keluarga juga tidak bisa keluar, banyak media, terus juga antisipasi kalau yang terjadi tanggal 20 Mei kerumunan itu, sehingga ini dipercepat menjadi hari Rabu tanggal 28 April 2021 jam 4 sore itu. Tapi yang hadir itu semua kiai pondok gontor maupun yayasan, semua orang penting, apalagi dari turunan dari Yai Yarkasi itu semuanya datang. Bahkan, UAS sendiri tak mau menyembunyikan kebahagiaannya dengan istri barunya. Melalui akun Instagram resmi @ustadzabdulsomad_official, UAS membagikan foto beserta sebuah hadis riwayat Abu Daud yang berisi ungkapan selamat, keberkahan, dan doa agar sebuah pasangan dipersatukan yang maha kuasa. Saat kabar pernikahan UAS mencuat di jagat maya, netizen langsung dibuat penasaran akan sosok Fatima Az-Zahra. Gadis berusia 19 tahun ini belakangan diketahui merupakan gadis keturunan Arab, bahkan kabarnya datang dari klan terhormat. Fatima juga disebut-sebut tengah menuntut ilmu di sebuah pesantren modern khusus putri, Darussalam Gontor Ponorogo. Gadis keturunan Arab ini kabarnya juga seorang hafizah alias penghafal Al-Quran. Fatimah Az-Zahra Salim Barabut adalah warga desa Kebun Peterongan, asli ya warga saya, Iya. yang tinggal di desa Kebun Peterongan itu di perumahan Kebun Permai. Selama ini masih nyantri atau sudah pulang ke rumah? Kalau info dari Yannya itu ya masih nyantri di Ponpes Gontor itu. Ya cuma ini kan mau nikah sehingga pulang. Setelah menikah, Ustadz Abdul Somad masih sempat tinggal di rumah mertua? Informasinya yang saya peroleh ya mungkin langsung balik Bersama dengan istrinya? Iya, bersama dengan istrinya itu ya.
Pernikahan Uas selain membetot perhatian publik, juga menjadi perhatian mantan istrinya Melia Juniarti yang di tahun lalu resmi bercerai. Melalui unggahan story-nya, Melia Juniarti mengucapkan selamat dan doa atas pernikahan mantan suaminya tersebut. Dalam story-nya, Melia menulis pesan, Barokallahu lakuma wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Yang artinya semoga Allah menganugerahkan barokah kepadamu. Semoga Allah juga menganugerahkan barokah atasmu. Semoga Dia menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Semoga pernikahan ketiga ini langgeng, bahagia dunia akhirat. Usai mengunggah pesan, Melia pun mengaku mendapat banyak support usai Uas menikah lagi. Melia menuliskan terima kasihnya dan mengaku bahwa kondisinya baik-baik saja. Tak hanya dari Melia, sejumlah sahabat Ustadz Abdul Somad dan para selebriti juga turut berbahagia atas pernikahan Uas dengan Fatimah. Doa-doa baik pun mengalir untuk kedua pengantin. Tuan Guru Ustadz Abdul Somad tentu masih muda usianya ya, 40 berapa itu? 44 kalau tidak salah, lupa saya. Ya, dan itu hal yang biasa ketika seseorang ingin menikah, apalagi posisi beliau kan ya juga sendiri, ya tentu itu menjadi satu hal yang wajar-wajar saja ketika orang ingin mengakhiri kesendiriannya lalu kemudian menikah. Emang umum kan, kalau nggak umum juga nggak akan diundang juga. Ya, saya memang dapat info di bulan Mei tanggal berapa gitu, tapi soal undangan saya belum dapat. Ya kita nggak tahu juga apakah memang undangan umum atau hanya keluarga terdekat kan. Wallahu a'lam. Saat Uas masih merajut bahagia, sang dai kondang A.A. Gim justru masih berkutat dengan prahara rumah tangganya dengan Ninih Mutmainah atau yang karib disapa Teh Ninih. Setelah sebelumnya A.A. Gim sempat menggugat cerai, akhirnya pimpinan pesantren Darut Tauhid ini resmi mencabut gugatan cerai kepada istrinya. Tapi kabarnya, meski gugatan cerai dicabut, Teh Ninih tetap mengaku ingin berpisah dengan A.A. Gim, apalagi ia merasa sudah ditalak oleh sang suami. Kalau untuk materi gugatan kami pengadilan tidak bisa, karena memang masalah hukum perceraian itu di pengadilan itu tidak boleh dipublikasikan kecuali nanti dalam putusan akhir kan. Belum diketahui pasti apa alasan gugatan A.A. Gim dicabut. Mungkin pihak A.A. Gim berharap masih ada mediasi antara dirinya dengan Teh Ninih. Iya, bukan kali ini saja rumah tangga A.A. Gim dan Teh Ninih bermasalah. Sebelumnya keduanya sempat berpisah hingga akhirnya kembali rujuk. Awal tahun ini, tepatnya awal Maret lalu, gugatan kembali mencuat setelah A.A. Gim mengajukan gugatan cerai talak untuk Teh Ninih hingga akhirnya A.A. Gim kembali mencabut gugatannya. Lantas, akankah Teh Ninih kukuh meminta cerai atau kembali bertahan dengan A.A. Gim? Yang paling berat ujiannya adalah orang-orang yang dipilih Allah menjadi hamba-hamba yang mulia. Berarti kita harus sangat siap menghadapi ujian. Semakin berat ujian menimpa kita, maka semakin teruji keimanan kita. Sudah pisah rumah atau gimana? Agim dan rumah masih dengan Teteh masih di Kerlong nomor 32. Itu orang yang ketika diuji dengan ujian terus menerus, itu justru Allah sayang kepada dia karena senang gitu. Allah bahagia melihat hambanya yang ketika diuji itu semakin dekat dan semakin baik sangka kepada Allah, semakin meningkat amal solehnya, bahkan tidak pernah ada kata-kata keluar dengan kata-kata yang buruk. Dan di situ malah ujian itu dikatakan alhamdulillah karena sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita inginnya jadi orang-orang yang kalau diuji itu bukti kasih sayang Allah. Drama asmara para dai kondang seolah tak habis jadi berita panas di laman pemberitaan. Setelah perceraian Uas, lalu pernikahannya dengan gadis muda, dan lika-liku perceraian Teh Ninih dengan A.A. Gim, mantan istri dai kondang almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, yakni Umi Pipik, yang kini menekuni dunia dakwah, juga tak henti diterpa isu nikah siri dengan ex-vokalis Mata Band Sunu. Keduanya telah lama santer dikabarkan telah menikah secara siri, tapi sejoli ini tak pernah mau terbuka kepada publik. Meski istri Sunu sempat meradang di hadapan media karena dirinya hendak dicerai sang suami.
Meski sinyal pernikahan siri itu santer, namun Umi Pipik seolah tak mau membocorkan secuil pun kabar tersebut. Ia tak pernah menepis atau sebaliknya mengiyakan. Tak heran jika rumor seputar pernikahannya dengan Sunu berselimut misteri. Saya nggak pernah ini sih ya, dan kalaupun memang iya itu benar gitu kan, juga nggak manfaat juga kita umbar gitu. Jadi memang saya bukan tipe orang yang suka gembar-gembor. Ya udah, saya yang menjalani, saya keep. Mau saya bahagia, mau saya susah, mau saya menderita, ya hanya saya yang tahu gitu. Hanya saya dan Allah yang tahu gitu. Jadi saya memang nggak pernah ngambil pusing apapun gitu. Belakangan malah santer dikabarkan jika Umi Pipik tengah dekat dengan sosok pria lain. Bahkan santer dikabarkan dekat dengan penyanyi Reza Herlambang. Tapi lagi-lagi, ibunda dari Abisar ini tak mau meladeni pertanyaan awak media seputar kedekatannya dengan pria lain. Kita dikasih Allah 2 tangan, tapi nggak bisa buat nutup mulut semua orang gitu. Tidak semua orang suka sama kita, tapi paksakan kita selalu suka sama orang lain. Ya, tidak semua orang senang dengan kita, tapi paksakan hati kita untuk baik sangka sama orang lain. Jadi 2 tangan kita cukup untuk menutup 2 telinga kita. Jadi dari sesuatu yang gak manfaat, daripada kalau akhirnya kita kotor hati gitu kan, akhirnya kita muncul sedih segala macam, udahlah gitu. Umi memang sengaja memilih bungkam jika ditanya siapa pendamping hatinya saat ini. Barangkali itulah cara terbaik agar spekulasi tentang kehidupan pribadinya tak terlalu terang benderang di mata publik. Saya nggak terlalu memikirkan hal itu ya. Maksudnya kalau mau saya dihina, toh juga saya manusia yang hina gitu di hadapan Allah. Orang yang banyak dosa, banyak maksiat, yang memang seharusnya memang kalaupun saat dihina kenapa harus marah, karena memang kita ini manusia yang hina gitu kan. Kalau kita direndahkan ya untuk apa marah, karena memang sudah seharusnya kita ini merendah di hadapan Allah.